Hai, selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Kita masih tetap di Rumah Asuransi Indonesia dan kali ini kembali lagi saya datangkan seorang yang ahli di bidang membicarakan tentang pensiun gitu ya. Dulu kita udah pernah ketemu, kita bicara mengenai BP jam sostek gitu ya. Dan kita ingat waktu itu kita bicara bahwa ada beberapa sumber penghasilan ketika pensiun itu datang ya. Dan kembali lagi ke Pak Ibrahim Rahman. Terima kasih Pak Ibrahim sudah datang kembali. Bu. Dan kita lanjutin lagi ya Pak ya. Kita akan bicara mengenai sumber yang kedua. Sumber yang kedua yaitu sumber penghasilan pensiun yang berasal dari perusahaan ya. Nah, berasal dari perusahaan itu ada dua, ada DPPK dan ada DPLK. Boleh disampaikan Pak Ibrahim, DPPK itu apa, DPLK itu apa sih sebenarnya? Oke Bu, jadi kalau kita bicara penghasilan pensiun ya Bu dari perusahaan, sebenarnya kan ketentuannya itu dulu diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 ya Bu. Kemudian ketenagakerjaan yang kemudian sekarang direvisi jadi Cipta Kerja ya Bu. Oh iya betul. Dan betul. Memang kita kemarin sempat nunggu mengenai manfaat pensiun karena nggak diatur jelas di situ Bu. Akhirnya keluar di awal Februari itu peraturan pemerintah nomor 35 terkait dengan jumlah pensiun yang akan dibayar oleh perusahaan pada saat karyawan itu pensiun di perusahaan gitu ya. Oh iya, jadi saya potong Pak. Jadi waktu Undang-Undang Cipta Kerja ini keluar, di situ belum jelas ya berapa sebenarnya pensiun yang harus diterima oleh seorang pekerja. Belum, masih ikut Undang-Undang 13. Masih ikut Undang-Undang 13. Betul. Nah, setelah itu kemudian diperjelas dengan adanya peraturan PP 35. Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Iya, oke, iya. Teman-teman diingat ya. Oke Pak, dicatat baik-baik gitu ya. Apalagi yang masih bekerja loh ya. Ya. Jadi gimana Pak di ceritanya di situ tuh? Nah memang, nah ini sebenarnya yang nanti perlu diperhatikan juga bahwa kita perlu persiapan yang lebih matang untuk pensiun ya Bu. Karena kalau kita lihat ternyata itu total yang kita terima pada saat kita pensiun itu mengalami penurunan nih Bu. Justru dengan adanya PP 35 ini gitu. Jadi sebelumnya dengan Undang-Undang 13 pada saat kita bekerja di satu perusahaan 24 tahun atau lebih gitu ya Bu. Jadi nggak pindah-pindah nih Bu di satu perusahaan terus gitu ya. Selama 24 tahun atau lebih itu kita bisa terima sampai 32,2 kali gaji terakhir. Betul. Gitu ya Bu. Nah, dengan revisi yang sekarang itu turun jadi 29 sekian lah Bu. 29,5 kalau nggak salah gitu. Jadi ada penurunan itu. Kurang lebih sekitar 7 kali ya. Ya kira-kira ya Bu. Iya. Gitu. Saya ngalamin itu soalnya. Iya Bu, turun ya Bu. Saya ngalamin itu. Tiba-tiba tadi waktu menghitungnya masih Undang-Undang 13 kan. Yeah. Pas tiba-tiba kok baru berubah gitu ya. Jadi akhirnya ada yang kehilangan gitu sebagian betul, gitu. Iya. Nah, kemudian dengan adanya ketentuan ini yang menurut undang-undang ini, perusahaan memang banyak yang mendanai gitu Bu, mendanainya melalui DPLK atau DPPK gitu. Jadinya nanti pada saat kita terima pensiun, itu yang kita terima adalah offsetan ya Bu ya. Jadi nanti dihitung yang undang-undangnya Ibu dapat berapa, terus nanti dihitung akumulasi dana yang ada di DPLK atau mungkin DPPK dalam bentuk iuran pasti, nanti dihitung tuh Bu selisihnya berapa, itu yang kita terima. Makanya mungkin jadinya mana yang lebih besar yang kita terima gitu. Jadi nggak terima dua-duanya. Nah banyak perusahaan yang memang nggak terima, nggak ngasih di atas dari undang-undang gitu Bu. Jadi hanya memberikan offset salah satu sesuai dengan yang ada di undang-undang itu. Kecuali yang generous banget lah gitu Bu. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang
pengennya karyawannya ini pensiunnya tenang, bahagia gitu ya, Bu. Tapi jarang ya. Jadi tanggung jawab kita sendiri, Bu. Perusahaan yang mana tuh? Jadi yang nonton tuh anak milenial udah tahu gitu. Waduh, kalau gitu saya masuk perusahaan itu. Tapi yang jelas, yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan itu pasti offsetan berarti. Pasti ya? offset, karena udah kalau yang ngerti keuangan pasti maunya di offset aja gitu, Bu. Karena itu kan beban perusahaan ya, Bu ya. Iya, karena itu menjadi beban perusahaan. Iya. Dan itu emang sekarang kalau dia menggunakan DPLK atau DPPK berarti ada dua yang harus ditanggung oleh perusahaan, karena tadi ada JHT gitu kan, yang juga iurannya dibayar oleh perusahaan, kemudian di DPLK-nya atau DPPK-nya juga dibayar oleh perusahaan sebagian gitu kan. Jadi memang jadi beban perusahaan karena dua-duanya tadi. Nah, mungkin kalau ini perlu sekali Pak kita bicarakan mengenai DPPK sama DPLK ini, karena kalau nggak salah di pegawai ASN ya, itu mereka nggak kenal itu kan? Enggak. Mereka hanya ada JHT gitu kan? Mereka kalau ASN kan ada taspen ya, Bu ya? Iya, ada taspen, betul. Iya. Tapi kan taspen kecil gitu ya dibandingkan ketika iuran itu pensiun itu sumbernya dari DPLK, karena cukup besar prosentasenya, betul nggak Pak? Iya, betul. Prosentase DPLK kalau nggak salah bisa sampai 10% ya? 9, sekian ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya kalau nanti ikut pemotongan gaji dari perusahaan sih beda-beda sih, Bu. Tapi memang ada yang bisa sampai 10, mungkin yang kurang generous ya mungkin di 5 atau 3% ada juga. Oke, nanti kita akan lanjutkan dulu, kita istirahat dulu sejenak. Oke, teman-teman, tadi kita udah bicarakan sedikit mengenai DPLK sama DPPK, dan kita tahu bahwa kalau di ASN itu tuh nggak ada ya kewajiban itu dari pemerintah kan, kecuali untuk perusahaan. Makanya tadi perusahaan memang bebannya jauh lebih besar ya Pak. Nah Pak Ibrahim, kan tadi saya katakan ada yang menggunakan DPPK dan ada yang menggunakan DPLK. Sebenarnya apa sih itu DPPK dan kenapa dia harus pakai DPPK dan bukan DPLK? Gimana Pak? Jadi DPPK itu kan sebenarnya dana pensiun pemberi kerja ya, Bu. Yes. Jadi biasanya didirikan oleh perusahaan untuk mengelola program pensiun karyawannya gitu ya, Bu. Dan memang kalau kita lihat ini masih menjadi mayoritas dari pengelolaan pensiun di Indonesia lah kira-kira seperti itu. Mayoritas malah DPPK ya? Malah DPPK sekarang. Dan memang kan banyaknya ini DPPK ini adalah di perusahaan-perusahaan yang grup besar gitu. Betul. Dan biasanya manufacturing ya. Manufacturer ya, Bu. Betul. Dan juga BUMN ya, Bu. Gitu. Jadi mereka membentuk DPPK karena memang DPPK ini harus jumlah karyawannya harus cukup besar gitu, Bu. Kalau enggak dia nggak ekonomis ya, gitu. Betul. Kayak makanya dia banyakkan holding gitu ya, Pak. Iya, betul, Bu. Yang terbesar mungkin sekarang kayak Telkom ya, Bu. Telkom, Dapen Telkom, pensiun Telkom tuh yang punya gedungnya Telkom sekarang tuh yang di Jalan Gatot Subroto ya, Bu. Itu adalah dana pensiunnya gitu. Jadi kalau cukup besar memang mereka bisa mengelolanya. Jadi mereka DPPK itu berarti dana pensiun pemberi kerja yang berarti dikelola oleh si perusahaan itu gitu ya. Betul. Oke. Berarti sama dengan resiko pensiun itu tuh ditanggung oleh mereka sendiri ya. Menanggung resiko sendiri gitu. Iya, kira-kira. Oke. Nah, kalau DPPK ini tadi perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya. Prosentasenya kira-kira berapa sih? Kalau saya cek terakhir sih di datanya OJK tuh ada 69% itu bentuknya DPPK sekarang. Dari 215-an. Dari berarti 215. Lebih dari 50% menggunakan DPPK. Sekarang ya, Pak? masih dalam bentuk DPPK gitu. Biarpun nanti kalau kita lihat jumlah peserta sebenarnya dia tinggal mungkin hanya 20%, 30% dari total jumlah peserta dana pensiun ya, Bu ya. Baik DPLK maupun DPPK. Jadi jumlahnya menurun gitu, Bu, karena kan sebenarnya pada saat masuk lewat DPPK, terutama DPPK itu dulunya dibentuk banyak dalam bentuk manfaat pasti, Bu. Yes. Jadi udah jelas tuh pasti kita misalnya pada saat pensiun dapatnya sekian gitu, Bu, perkalian dari gaji kita. Betul. Gitu kan.
Nah, gaji kita itu kan belum tahu berapa Bu pada saat nanti kita pensiun kan Bu. Dan itu akan naik dong. Akan naik terus kan Bu gitu. Taruhlah gitu. sekarang rata-rata mungkin antara 7-8% per tahun gitu ya Bu. Dan belum tentu juga segitu karena pada saat misalnya kita promosi gitu kan bukan naiknya bisa naik tinggi gitu kan Bu. Dan itu kan menjadi tanggungan perusahaan terus nanti ke depannya kan dia harus hitung tuh Bu. Berapa kira-kira saya akan bayar satu orang karyawan ini pada saat pensiun gitu. Dan ini memberatkan perusahaan yang punya DPPK akhirnya gitu. Dan nanti kita lihat bahwa banyak juga DPPK sekarang yang dalam kondisi krisis. Maksudnya ini krisis, kewajiban dia nanti akan perlu dia bayarkan nanti gitu ya. Semakin hari semakin besar. Besar. Jadi nanti kalah aset yang dia punya gitu. Jadi si kewajiban dia terhadap untuk membayar pensiun karyawannya itu bisa lebih besar daripada aset dia sendiri gitu. Karena naik terus ya Pak. Naik terus. Bayangkan kalau kenaikannya 7%, asetnya belum tentu naik segitu kan. Betul Bu. Apalagi mungkin taruh di saham kan sekarang. Iya, taruh lagi jelek di saham. Ya, Bu? Iya, kalau di saham masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya meskipun jungkir balik ya sekarang ini, tapi kalau misalnya dia naruh cuma sekedar di money market kan kasihan ya, kenaikan gajinya nggak kekejar Bu, nggak mungkin kekejar. Iya. Banten dapat 4%, 5% udah tinggi banget. Iya betul. Iya, jadi memang jadi beban perusahaan. Jadi ya, beban Pak? perusahaan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya Pak? Jadi tadi kan cukup banyak, 67%. Iya, 69%. 69%. Bayangin 69% yang masih menggunakan itu, meskipun dari sisi pesertanya justru menurun. Iya, ya. menurun. Nah, terus itu masih dipertahankan sampai sekarang atau ada upaya lain gitu akhirnya? Banyak perusahaan yang akhirnya berpikir untuk mengganti gitu ya Bu. Ada yang pindah ke iuran pasti, jadi dia tetap dikelola oleh DPPK tapi dalam bentuk iuran pasti gitu Bu. Atau malah dia tutup aja sekalian gitu, dia bubarin DPPK-nya, pindahin dananya ke DPLK. Sebentar, mungkin teman-teman ingin tahu tuh Pak ya. Tadi kan kita bicara bahwa sebenarnya DPPK itu dapatnya adalah manfaat pasti gitu kan. Kemudian dia mengubahnya menjadi iuran pasti. Nah, mungkin yang awam belum ngerti nih. Kalau manfaat pasti itu apa sih? Iuran pasti itu apa sih? Mungkin perlu diceritain kali Pak. Jadi bentuk program pensiun itu ada dua sebenarnya Bu. Ada yang manfaat pasti dan iuran pasti. Jadi pengertiannya sebenarnya sesuai namanya gitu. Jadi pada saat kita bicara manfaat pasti, yang manfaat yang akan kita terima nanti sudah bisa dipastikan perkaliannya gitu ya Bu. Misalnya tadi taruhlah kita akan terima masa kerja dikali 2 dikali gaji terakhir gitu kan Bu. Gitunya. Jadi kan ada rumusnya udah pasti gitu, udah pasti gitu kan Bu. Nah, yang kedua adalah iuran pasti. Jadi iuran yang kita bayar per bulannya yang pasti. Misalnya kita bayar 5% per bulan, berarti 7%, kita bayar 5%. Hasilnya nanti nggak sama untuk setiap orang. Betul. Gitu ya. Sesuai akumulasi dana, akumulasi dananya kan Bu. Dan juga nanti instrumen investasinya kemana gitu kan Bu. Betul. Dan juga pasti kaitannya sama masa kerja. Ya, makin panjang kita mengiur, berarti makin gede nantinya betul. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Iuran pasti. Jadi dulu tuh ya DPPK itu kiblatnya adalah manfaat pasti. Makanya orang merasa tenang nih, udah tahu nih. Nanti kalau saya pensiun, saya akan dapat sekian kali gaji kan gitu ya. Gitu ya Pak, ada rumusnya mungkin misalnya saya punya masa kerja 20 tahun. Berarti mungkin rumusnya adalah 20 kali 2 gitu ya, dikali dengan gaji terakhir saya. Nah, jadi udah bisa ketahuan tuh, waduh kalau gaji terakhir saya 50 juta gitu ya, 20 tahun masa kerja kali 2, 40 kali 50 dapat 2 miliar gitu kan. udah tahu tuh. Nah, karena kondisi itu kemudian bisa membebani tadi perusahaan, karena kita tahu bahwa gaji karyawan ini meningkat kalau yang normal ya. Kalau normal harusnya meningkat gitu dari tahun ke tahun, bahkan ketika misalnya dapat promosi gitu ya Pak. Dapat promosi bisa peningkatannya lebih loh. Saya pernah loh ada yang sampai 50% dari gaji awal karena dia dipromosi. Karena kalau dipromosi kan ada range gajinya ya, misalnya dari masuk ke range baru di mana dia bisa loncat gitu ya. Nah, pada saat itu dia bisa membayangkan, sementara si iuran tadi yang disimpan si perusahaan kan belum tentu bisa ngejar kenaikan tadi ya.
dan ya akhirnya yang terjadi bisa menggerus sebenarnya aset dari perusahaan itu untuk membayar apa namanya ya pensiun dari si karyawan karena selisihnya tadi cukup besar gitu ya. Nah sehingga kemudian ada pemikiran beralihlah ke iuran pasti, karena iuran pasti itu berarti dia akan mengiur sama prosentasenya setiap tahun setiap bulan ya kan, tetapi nanti akhirnya jumlahnya di akhir itu nggak tahu berapa gitu. Tadi tergantung apa? Tergantung kenaikan gajinya juga karena 5% dari gaji kan Pak ya, kalau berarti kan bisa meningkat setiap bulan iurannya, persentasenya sama gitu ya. Tetapi kemudian juga berkaitan sama masa kerjanya. Masa kerja yang panjang 30 tahun pasti berbeda dengan masa kerja yang 10 tahun gitu kan. Nah itu tuh bedanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti dengan cerita selanjutnya setelah DBPK apalagi gitu ya. Oke, kita istirahat sejenak. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita udah bicara mengenai DPPK, kemudian dari manfaat pasti kemudian berpindah jadi iuran pasti, dan setelah itu kemudian dirasakan masih agak berat juga. Jadi berarti perusahaan itu harus mencari cara lain gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil gitu kan. Nah dia harus mencari cara lain untuk bisa menyiapkan dana pensiun untuk karyawannya kan, tapi di satu sisi tidak terlalu membebani perusahaan itu dengan kenaikan tadi ya, sehingga kemudian dipilihlah DPLK gitu ya Pak. Apa itu DPLK Pak? Pak Ibrahim? Jadi DPLK itu sebenarnya dana pensiun lembaga keuangan gitu. Artinya pengelolaannya ini dilakukan oleh lembaga keuangan. Nah, jadi sekarang ini yang dibolehkan ya bank atau asuransi jiwa gitu Bu yang boleh mengelola DPLK ini gitu. Dan memang dengan model ini ya tadi dengan iuran pasti, jadi lebih jelas cost-nya buat perusahaan gitu ya Bu. Dan juga banyak yang perusahaan ini membolehkan karyawannya untuk ikut mengiur juga gitu Bu. Jadi nanti di dalam programnya ini ada iuran pemberi kerja, ada iuran pekerja gitu. Jadi kita boleh ikut. Jadi mirip-mirip BP Jam Sostek tadi kan? Kalau BP Jam Sostek kan udah fix tuh Bu, angkanya gitu kan Bu. Nah kalau di dalam DPLK itu perusahaan itu bisa menentukan karyawan boleh ikutan berapa gitu. Bahkan ada satu perusahaan yang pernah saya ketemu tuh Bu, dia boleh maksimum sampai 50% dari gajinya. Kalau mungkin karyawannya merasa gaji saya cukup besar nih. Boleh dong. Iya, 50% saya taruh di dana pensiun deh gitu di DPLK. Karena kan memang iuran DPLK ini itu tidak terkena pajak Bu gitu. Jadi kalau gaji kita masuk ke DPLK gitu ya, itu akan dikeluarkan dari perhitungan pajak. Itu yang menarik Pak Ibrahim, karena saya juga termasuk melihat itu gitu kan. Ketika kita mengiur masuk ke DPLK itu kan berarti misalnya nih taruh gaji 50 juta ya, 50% saya masukin ke DPLK iuran mandiri gitu ceritanya ya. Nah berarti yang 25% ini nggak akan dikenakan pajak kan, pajak penghasilan tadi kan, yang 50%-nya yang dikenakan pajak penghasilan dibanding tadi. Dan selalu diingat bahwa pajak penghasilan itu kan progresif ya, sampai 30%. Nah, udah masuk wilayah itu Pak. Aduh, itu kalau ngeliatin gini ya, ini sekali bayar pajak tuh beli motor gitu ya, setiap bulan beli motor, iya kan? Nah itu tuh agak ini, dan DPLK ini kemudian menjadi solusi sebenarnya kan, bukan untuk menghindari pajak, tetapi lebih kepada meminimalkan pajak kita, jadi mengefisienkan gitu ya, mempersiapkan untuk hari tua kita kan, ya jadi sehingga daripada pajak itu dibayar, mendingan buat hari tua kita gitu ya. Jadi itu sebenarnya luar biasa tuh Pak DPLK di situ. Nah tapi tadi maksud saya gini, JHT kan juga ada dari pekerja, ada juga dari pemberi kerja. Nah, sebenarnya si DPLK juga sama gitu ya, ada dari pemberi kerja dan ada dari kita, dari karyawan pekerja. Nah, cuman prosentasenya ini yang tidak tetap. Kalau di JHT kan tetap ya prosentasenya. Kalau DPLK tergantung perusahaan. Jadi perusahaan itu nggak di ini ya Pak, nggak
dipatok gitu dengan undang-undang, pokoknya kalau pakai DPLK mesti sekian persen gitu? Tidak ada minimum sih Bu, cuman kan memang karena sebagian besar tadi akan meng-offset manfaat undang-undang Cipta Kerja itu ya Bu ya. Jadi ya semakin tinggi sebenarnya perusahaan mengiur, semakin mendekati angka kewajiban dia, karena kewajiban undang-undang Cipta Kerja ini perusahaan itu harus mencadangkan itu Bu. Yes. Dan itu masuk ke dalam balance sheet-nya dia tuh. Iya. Gitu. Jadi dia punya utang sebenarnya gitu Bu. Nah, pada saat dia lempar itu ke DPLK gitu ya Bu, utangnya ini berkurang karena di offset dengan yang dilempar ke DPLK tadi. gitu. Ya. Jadi kalau mekanisme di keuangannya pada saat dia melempar kontribusi keluar, berarti kan cost perusahaan bertambah gitu Bu. Yes. Cost perusahaan bertambah, profitnya juga jadinya berkurang, pajak yang dibayar perusahaan juga jadi berkurang. Gitu. Di sisi lain dia numpuk aset di tempat lain yang mengurangi utang dia di sini, liability. Dan di sana akan punya bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan dan return dari DPLK ini bebas pajak Bu. Gitu. Kalau kita di bank, duit kita kan ada bunga tuh ya Bu ya. Yes. Itu kan dipotong pajak ya Bu. Nah kalau di DPLK enggak Bu, returnnya itu bebas pajak. Jadi maksimum Bu. Oke, jadi sebenarnya ketika perusahaan kemudian menggunakan DPLK untuk persiapan sumber penghasilan buat pensiun untuk karyawannya, tetap ketika masuk ke sana berarti dia sebenarnya banyak penghematan ya, terutama dari sisi pajak ya, baik dari sisi perusahaannya maupun dari karyawannya sendiri kan? Ya, oke. Menarik sekali ya teman-teman kalau bicara itu, dan saya juga termasuk suka banget ngotak-ngatik yang berkaitan sama pajak gitu ya, kedengaran sama Dirjen Pajak tapi nggak menghindari pajak sebenarnya, cuman bagaimana melihat dengan dana yang sama sebenarnya ya, kemudian di spare tadi tidak dikonsumsi pada saat sekarang tetapi disiapkan untuk masa yang akan datang pada saat pensiun. Disitulah kemudian terjadi penghematan pajak gitu kan, yang sebenarnya tujuannya juga adalah bagaimana supaya meringankan beban pemerintah. Jadi si karyawan ketika nanti ya, karena agak bahaya loh Pak, waktu pensiun itu kan ketika dapat duitnya segambreng gitu ya, itu kan sebenarnya nggak mudah untuk mengelolanya kan ya. Nah itu tidak, kemudian kalau misalnya itu dihabiskan dalam waktu yang cepat itu masalah kan, jadi bisa membebani pemerintah juga gitu loh ya, nanti dia jadi miskin. Tadi yang saya katakan tadi bahwa 75% itu kan jadi miskin setelah pensiun gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi sebentar ya, kita masih bicara nanti tentang DPLK, masih banyak hal yang mesti saya tanyakan. Tadi kita udah jelas ya perbedaan antara DPPK sama DPLK. Kalau DPPK itu berarti dikelola oleh perusahaan ya. Kalau DPLK berarti lembaga keuangan tadi ya Pak yang kelola, apakah itu dari bank atau dari asuransi jiwa. Oke. Nah, DPLK itu tadi disampaikan juga bahwa iurannya tergantung perusahaan gitu ya. Tapi tergantung peraturan perusahaan yang dibuat. Tapi perusahaan akan melihat ya Pak ya, ada kewajibannya untuk menyiapkan, jadi ada cadangan dana untuk dipakai nanti untuk membayar pensiun. Ya kan? Sesuai undang-undang. Itu nanti yang akan dilakukan pendekatan ya, mendekati tadi ya iurannya. Jadi nggak dijelaskan atau nggak ditetapkan berapa persentasenya berapa gitu ya. Dan tadi si karyawan pekerja juga boleh ikut secara mandiri kan juga, dan itu persentasenya juga bisa berbeda-beda gitu. Nah, kalau di satu perusahaan Pak misalnya ada 100 pekerja atau 300 pekerja, apakah pekerja itu boleh berbeda-beda masing-masing pekerja untuk iuran atau harus sama dulu? Sebenarnya kalau dari sisi pekerja ya Bu, dari sisi pekerja biasanya sih disamakan gitu Bu. Tapi sebenarnya bisa aja berbeda gitu, karena saya ada ketemu juga perusahaan yang bisa bikin beda gitu Bu. Karena kan nanti yang pusing HR ya Bu, potong-potongin ya kok beda-beda gitu kan Bu, gitu. Ini si A kok segini sih segini ya. Nah dari sisi perusahaan ada juga Bu yang bukan sekedar flat gitu ya Bu, dia mungkin ada menghargai karyawan yang kerjanya lebih lama gitu kan Bu.
Jadi mungkin misalnya kalau udah 10 tahun kerja nanti ditambahin 1%, Oh, gitu. ditambahin lagi 1% lagi setelah 15 tahun atau 20 tahun Ini yang gitu. iuran dari pemberi kerja, Pemberi kan? kerja. Dari perusahaan kan? Iya, Ya. gitu. Jadi dia bisa kasih kayak gitu juga, Kasih Bu. apresiasi kepada mungkin loyalitas dari karyawan Iya, yang sudah lama iya. bekerja gitu Iya, ya. atau ada juga yang pengen karyawannya juga sadar gitu ya mengenai persiapan pensiun. Kita mengenalnya dengan namanya itu matching, Bu. Matchingin. Jadi perusahaan itu akan ikut misalnya standarnya 5%, ke karyawan perusahaan 7% misalnya gitu ya, Bu. Nah, kalau karyawan naik 6, perusahaan naik 8 nih. Oh. Kalau karyawan naik 7, kita ke 9 Naik misalnya. lagi. Ya, jadi kita mentokin misalnya maksimum 10 kalau karyawan iur 8% misalnya gitu. Gitu, Bu. Jadi memaksa karyawan untuk mempersiapkan pensiunnya gitu. Oke. Apakah juga ada kaitannya sama misalnya masa kerja sebelum pensiun? Misalnya gini Pak, kan kadang-kadang kita ngerekrut karyawan dari luar gitu ya, Iya. dengan usia misalnya terus Profesional. ya profesional misalnya dia udah usia 45 tahun dekat kan udah dekat tuh pensiunnya. Iya. Ya kan udah 10 tahun lebih. Apakah juga itu pengaruh kemudian oleh perusahaan bisa membuat mungkin lebih besar iurannya DPLK supaya nanti pensiunnya akan ngikutin ini mendekati dari gajinya gitu. Nah, memang kesulitan di perusahaan adalah tadi, Bu, karena kalau berbeda-beda kan nanti administrasinya biasa lebih Betul. rumit tuh, Bu, gitu. Betul. Jadi perusahaan memang biasanya ya samain aja sama yang lain gitu, Bu. Tapi memang kan nanti dampaknya ke tadi kewajiban dia di balance sheet pasti perusahaan akan lebih tinggi gitu ya. Iya, paling Dan gitu itu aja sih. membebani perusahaan kan. Membebani gitu. Iya. Tapi memang kesulitan kalau tadi, Bu, karena Iya, kalau misalnya secara sesuai dengan masa administratifnya. kerja tadi ya. Iya, karena kan aduh kalau misalnya tinggal direkrut tinggal 10 tahun, ya kan? Kalau dia hanya misalnya ngikutin taruh misalnya 10% ya antara baik itu dari perusahaan maupun dari pribadi ya satu kali jumlahnya 10% doang. 10% itu kan cuman 10 tahun untuk digunakan pensiun kan nggak match ya. Dapat berapa gitu ya nantinya waktu pensiun nggak berasa. Nah, tapi kan kemudian jadi beban perusahaan ketika misalnya kan tadi ada aturan undang-undangnya kan atau peraturan pemerintah tadi yang menyatakan misalnya 27 kali gitu ya. Kan tadi akan dipilih kan mana yang lebih besar, ya kan? Iya, biasanya gitu ya, Bu. Iya, biasanya kebanyakan yang begitu sih. Iya, banyak. Ya. karena kalau dibayar dua-duanya bebannya makin lebih tinggi. Jadi ngelihat nanti DPLK-nya tadi kan baru 10 tahun gitu ya. Jadi jumlahnya kecil misalnya ya kan meskipun gajinya 100 juta, 10% 10 juta kan 10 tahun berapa sih gitu. Nah, setelah kalau yang gaji terakhir digunakan adalah 100 juta misalnya kan dikali dengan sekian kali gaji ya kan berdasarkan aturannya berarti kan itu jauh lebih besar yang ini itu kan jadi ditombokin perusahaan lebih besar gitu ya karena tadi si DPLK-nya nggak mencukupi gitu ya. Nah, tapi juga namanya juga upaya ya. Namanya juga upaya gimana menyiapkan sumber penghasilan untuk pensiun. Salah satunya adalah DPLK. Berarti kan kalau misalnya dia karyawan tuh Pak kan ada JHT-nya tadi, ada CP-nya, ada DPLK-nya. Itu kan sumbernya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pekerja mandiri? DPLK-nya kan nggak ada juga tuh gitu. Apakah dia menyiapkan sendiri nih? Atau gimana? Ya mau nggak mau menyiapkan sendiri, Bu, gitu. Dan memang boleh gitu DPLK ya ada individu sebenarnya, Bu, DPLK itu memang cuman nanti berarti yang agak kita sulit kan adalah perhitungan pajaknya ya, Bu, di dalam pemotongan pajak penghasilan ya, Bu, gitu ya. Karena kan banyak nih pekerja mandiri yang menghindari iuran ke DPLK itu karena alasan pajak tadi gitu, Bu. Karena kan pada saat kita mengajukan misalnya karena kita iuran DPLK minta pajaknya dipotong, mau nggak mau kan pajak ngecek tuh, Bu. Kelihatan tuh ya. Iya gitu kan. Kalau kita kerja di perusahaan kan udah pasti gitu kan, Bu, betul, pasti pajaknya dari situ. Sebenarnya yang utama itu, tapi memang kedepannya sih arahnya nanti akan individual, Bu. Karena kan kalau kita lihat kan sekarang justru pekerja ini kalau kita bilangnya gig worker gitu, Bu. Jadi yang milenial ini dan generasi Z yang udah mulai masuk ini
lebih seneng kerja by project gitu, Betul. kerja sendiri Betul. gitu. Mereka nggak mau terikat Dengan- datang jam 8, pulang jam Benar. 5, nanti kalau nggak ini nggak dapat bonus, nggak dapat Iya, apa gitu. Mereka iya. mau apa deh pekerjaannya saya kerjain dalam waktu berapa, Betul. dikasih deadline gitu kan Iya. Bu, dan mereka dibayar Iya, gitu. iya. Nah jadi nanti kedepannya kan orang akan kerja modelnya gitu nih Bu, Yes. sebagian besar. Jadi memang sedang diantisipasi nih oleh dana pensiun DPLK lah Iya. untuk bisa nanti mengakomodir yang pekerja-pekerja seperti itu gitu. Iya, itu benar Pak. Ini teman-teman milenial ini nih. Jadi kalau ditanya mau kerja terutama di bidang jasa keuangan tuh jarang loh ya sekarang. Mereka lebih memilih untuk di startup misalnya ya kan? Pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Bahkan ya saya kebetulan nih banyak anak-anak di sini anak milenial gitu ya. Jadi kalau ditanya mau kerja jadi karyawan ogah gitu ya. Ogah. Jadi YouTuber lebih cepat dapat duitnya gitu ya. Nah, tapi tadi kan dari sisi pensiunnya tadi, jadi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi mereka juga harus ingat bahwa ada masa di mana mereka nggak produktif kan, Betul. gitu. Nah pada masa itu mereka butuhlah tadi dana yang sumber penghasilan yang digunakan ketika mereka nggak produktif lagi, gitu ya. Nah berarti jalan yang bisa digunakan adalah dia harus mandiri untuk mengambil DPLK itu kan Pak, gitu. Nah kalau tadi berkaitan sama pajak, ya mendingan ngambil DPLK, soalnya pajak juga nanti suatu ketika pasti akan kebaca juga kan. Paling nggak returnnya kita nggak kena pajak lah Bu. Betul, returnnya nggak kena pajak daripada dia nyimpen di tempat yang kena pajak gitu kan. Terus ya karena mungkin memang seperti itu ya, banyak yang ya penghasilannya gede gitu kan, pas ngeliatin wah pajaknya progresif gitu, jadi nggak mau kelihatan. Nah sehingga nanti bisa saja sih terjadi kayak gitu Pak, jadi yang dilaporin mungkin separuh dari penghasilannya gitu kan. Atau kita nggak usah mengajukan tax return gitu Bu. Iya. Ya udah nggak apa-apa penghasilan kita kena pajak terus kita iur DPLK-nya Iya. nggak dipotong, nggak dapat tax insentif gitu kan, Betul. nggak apa-apa juga kan gitu sebenarnya. Iya, tapi iya benar sih Pak, tapi itu memang harus dipikirkan, karena kalau nggak dilakukan itu maka nanti pada saat dia nggak produktif lagi itu bermasalah gitu ya. Jadi mungkin kalau justru pekerja mandiri tadi jauh lebih besar harusnya ya kan, yang disimpan di DPLK. Waduh, saya promosi DPLK jadinya ya. Bagi teman-teman tuh yang ada di bank pengelola DPLK maupun perusahaan asuransi itu mestinya bisa endorse. Iya, karena tapi itu penting banget sih Pak gitu. Dan bahkan kalau menurut saya nih ya, misalnya dengan ASN, karena kalau saya punya pengalaman yang cukup kental ya dengan ASN, karena kebetulan orang tua saya dua-duanya ASN gitu, dan tahu persis berapa sih kalau dari taspen gitu ya. Ngitung taspen berapa sih sampai ngeliatin oh cepat segini gitu loh, kecil banget. Sehingga memang nah coba Pak kalau kita mikirin nih, taruh misalnya tadi kan 5,7 itu JHT ya kan, tambah JP 1% gitu ya. Jadi berapa sih sumber penghasilan yang didapat kalau hanya dari 6,7%, ya kan? Iya, jadi sebenarnya kalau hitungannya sih Bu, ada data dari OECD itu Ya. Replacement rate di kita itu 59% sekarang itu. Replacement rate ini artinya pada saat Ibu besok pensiun, penghasilan bulanan Ibu akan sisa 59% aja gitu. Iya. Jadi kalau tadi gaji 10 juta misalnya, berarti bulan depan pensiun itu cuma dapat 5,9 juta gitu Bu. Nah, itu tadi menggunakan JHT dengan DPLK atau hanya JHT aja? JHT, terus nanti kita ada hitung JP-nya dan ada dari undang-undang tadi itu Bu. Oh. Gitu, dengan catatan tadi kalau undang-undang kan kerjanya minimum 24 tahun di Iya, perusahaan yang sama kan Bu. Betul. Yang sekarang kan susah tuh Bu. Nyari orang yang 24 tahun. tahun. Apalagi anak-anak milenial, Iya. kecuali saya loh Pak, 20 tahun gitu Iya. nggak pindah kemana-mana. Coba bayangin. Dan loyalitasnya luar biasa. Tapi nggak dapat penghargaan loyalitas. Dan musuh berikutnya sebenarnya Bu, selain tadi replacement rate adalah usia harapan hidup nih Bu. Nah, Harapan betul, hidup. Jadi betul. Indonesia itu selama 10 tahun terakhir itu meningkat 3%, 3 tahun Bu. 3 tahun. Meningkatnya 3 Betul. tahun setiap 10 Iya. Jadi bayangkan Ibu itu kalau misalnya pensiun 55, start kerja umur 20 misalnya Bu. 23. 23, biar gampang 25 deh Bu ya. 25.
25 misalnya. Berarti kan Ibu Saya kerja udah 30 tahun kan Bu? 30 tahun pas. Kerja 30 tahun gitu. Nah, dari 55 pensiun terus sampai sekarang tuh usia harapan hidup Indonesia tuh 72 lah gitu. 72, 55 ke 72 itu berapa tuh? Kurang lebih 20 tahun Iya, lah, 20 Pak. tahun. Jadi Ibu kerja 30 tahun, membiayai 20 tahun. 20 tahun ke belakang. Gitu. Nah, gimana tuh itu? Dan sedangkan inflasi naik terus, harga-harga naik betul, gitu. Betul, harga naik itu tinggi banget gitu ya Iya. sekarang. Iya, Gitu. jadi itu Bu, musuhnya ada dua itu Bu. Iya. Oke, teman-teman. Coba dibayangin aja gitu. Jadi ketika kita pensiun, penghasilan kita tadi turun sampai 59% ya. Jadi misalnya kalau kita punya gaji cuman taruhlah 100 juta nih, hebat ya, 100 juta gajinya ya, berarti gaji udah direktur tuh ya. Hampir. Hampir. Oke. Nah, jadi turun jadi 59 juta kan gitu ya. 59 juta. Terus kemudian 59 juta ini akan digunakan, jadi kita 59 juta selama 20 tahun ke depan tuh ngebiayain kurang lebih karena kesempatan hidup kita masih ada 20 tahun ke depan kan gitu. Nah, kemudian setelah itu kita tahu inflasinya berapa gitu ya. Inflasinya berapa teman-teman. Jadi bisa dibayangkan lifestyle orang pensiun itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa harusnya jauh lebih baik, tapi kalau ngelihat kenyataan itu jadi turun gitu loh. Jadi jangan pernah membayangkan akan bisa naik kalau kita nggak punya upaya untuk mempersiapkan sumber penghasilan pensiun yang lain selain yang ditetapkan oleh pemerintah tadi dan berdasarkan undang-undang tadi gitu kan. Jadi itu tuh yang terjadi. Maka tadi benar kata saya, 39% itu akhirnya orang tua itu bersandar pada anaknya ketika dia pensiun, karena tadi malah turun ya Pak. Dan data BPS itu hampir 50% yang usia tua udah masuk usia pensiun itu kerja lagi. Nah, kerja lagi karena nggak cukup. Itu nggak nyinggung saya kan? Ini kerja santai. Kalau yang sini jadi YouTuber kerja santai. Kalau yang tadi dimaksud bener-bener sekarang saya datang untuk nyari pekerjaan yang baru lagi. Dan itu banyak terjadi sih Pak, emang banyak banget. Jadi harusnya pada saat pensiun dia menikmati tadi hari tuanya dengan jalan-jalan tadi, melakukan pekerjaan yang mungkin pada saat kita pada saat kita kerja nggak bisa dikerjakan, sekarang baru kita kerjakan. Mungkin dulu punya duit banyak, jalan-jalan keluar negeri, tapi waktunya terbatas gitu ya, karena ada cuti atau karena hanya tugas dinas gitu ya, semuanya terbatas. Apa yang kita lakukan semuanya terbatas. Justru ketika pensiun itu harusnya bisa plong, bisa dilakukan, ya kan? Tapi waktunya ada, duitnya nggak ada. Nah itu kebalik, waktunya ada, duitnya nggak ada, gitu ya teman-teman. Ntar lagi kita lanjutin, makin seru. Iya, makin seru tadi ya. Tadi udah disampaikan Pak Ibrahim. Waduh, orang kalau udah pensiun tuh kondisinya kayak begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi sama saya loh ya Pak Ibrahim. Iya, saya kira untuk bisa membuat teman-teman lebih memahami, terutama anak milenial saat ini, jadi perlu dijelaskan kembali Pak Ibrahim, DPLK penting ya. Ya, penting sekali. Penting sekali, terutama buat teman-teman milenial yang memang bukan sebagai karyawan itu ya, harus memikirkan itu dari sekarang gitu, untuk mempersiapkan makin mudah memulainya, makin lebih baik karena dananya akan diinvestasi di sana. Ya. Dan kalau sharing sedikit hasil riset, pada saat kita usia 25 itu kita hanya perlu mempersiapkan 10% dari gaji kita tuh untuk pensiun. Tapi pada kalau saat kita 25, kalau startnya di 25 ya Bu. Kalau start di 35 udah 30% gitu Bu. Wow. Ngejarnya. Wow, ngejarnya ya. Jadi kalau start di usia 25 berarti dia hanya cukup mempersiapkan 10% menyisihkan 10% dari gajinya untuk bisa mendapatkan penghasilan nanti di masa pensiun dengan kondisi sama dengan ketika kurang lebih sama ya Bu ya. Kurang lebih sama ketika dia masih aktif. Oke. Tapi kalau dia nunda 10 tahun. Maka akan meningkat jadi 35%. 30%. Iya, teman-teman. Itu luar biasa ya. Jadi mulai sekarang disiapkan ya, karena
tadi ingat kemungkinan hidup kita makin panjang, makin ke depan makin panjang karena kondisi kesehatan kita makin baik, gitu ya. Jadi mulai sekarang harus disiapkan, terutama bagi kamu yang memang bukan sebagai karyawan, karena kalau sebagai karyawan perusahaan akan menjadi kewajiban perusahaan untuk menjalankan DPLK itu ya. Hanya prosentasenya tadi memang tidak sama untuk semua perusahaan, dan kalau kamu merasa nggak cukup, silahkan melakukan DPLK mandiri, gitu kan, supaya bisa mengatasi tadi kesenjangan tadi yang 59% tadi turunnya, itu bisa ditutupin jadi kembali 100%. Gitu ya teman-teman. Terima kasih loh Pak Ibrahim. Nanti kalau ada kesempatan kita masih bisa berbincang lebih jauh, terutama mengenai undang-undang Cipta Kerja. Ya, saya pingin banget itu. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ya mungkin ya udahlah nggak usah nampahin itu 50% tadi, 59% tadi, mungkin ada warisan ditunggu atau mungkin punya emang lahir sebagai orang kaya gitu ya. Tapi ingat loh, ini standar hidup bukan lifestyle, kita kan nggak pernah bisa turun kan, harusnya naik gitu. Kalau turun sih menyakitkan, kalau naik itu enak gitu ya. Jadi jangan pernah menurunkan standar hidup Anda hanya karena kesalahan di dalam mempersiapkan penghasilan di masa pensiun. Gitu ya Pak Ibrahim. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ibrahim untuk waktunya. Dan teman-teman, kenapa kita bicara mengenai pensiun ini, dan karena kita tahu sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak banyak orang Indonesia siap dengan masa tuanya, terutama berkaitan dengan penghasilan tadi. Oke, jangan membuat generasi di bawah kamu menjadi generasi sandwich ya, yang harus bertanggung jawab kepada orang tuanya dan juga bertanggung jawab kepada turunannya gitu, kepada anaknya. Jangan sampai itu terjadi. Oke? Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.